Pada hari Ahad kemarin, tepatnya tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Bahkan Arafah banjir air mata menghambat. Semesta pun bertasbih dengan penuh keikhlasan.
bagaikan butiran debu 2,1 juta jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Dengan sepenuh hati mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan suara dan nada khas Arabi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh persamaan derajat terlihat di situ. Berpakaian dengan pakaian yang sama, selepas kain putih tak berjahit melilit tubuhnya, bagaikan seolah-olah mayat yang sudah siap menghadapi sang penciptanya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyurul muslimin rahimakumullah, padang mahsyar bagaikan miniatur padang Arafah yang akan masuk, bagaikan miniatur padang mahsyar di akhirat. Sungguh sangat kecil diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada atribut, pangkat, jabatan dan kedudukan yang membedakan dan membanggakan. Tidak ada pula nasab, darah, marga, kasta, suku bangsa. Semuanya berbaur menjadi satu saudara seiman dalam bingkai takwa Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Allah berfirman, berseru kepada kita, berbekallah kalian dengan bekal takwa, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Maka bertakwalah kepada kalian, wahai orang-orang yang berakal sehat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hari ini tepatnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah, umat Islam di seluruh pelosok dunia, di seluruh dunia bersama-sama merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Idul Adha merupakan perayaan yang paling penting bagi umat Islam. Diawali dengan sholat Idul Adha, lalu berlanjut ke pemotongan hewan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin saudara yang dimuliakan oleh Allah. Perayaan Idul Kurban, perayaan Idul Adha memiliki makna yang sangat dalam, yaitu mendorong semangat untuk berbagi kepada sesama, menghargai keikhlasan, menghargai silaturahmi, dan menghargai pengabdian diri, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 mata ibadah kurban yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama adalah bahwa Idul Kurban, Hari Raya Kurban, ibadah kurban merupakan ibadah sunnah muakkadah, ibadah yang mendekati wajib yang pahalanya sungguh besar dan dilakukan pada tiap tahunnya. Yang kedua, ibadah kurban dilaksanakan pada ayat tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah, diperuntukkan untuk umat Islam yang kurang mampu. Sekiranya walaupun hanya selalu sekali, mereka
bisa merasakan, memakan, menikmati daging istimewa, daging yang penuh barokah, yaitu daging kurban. Yang ketiga, ibadah kurban membuktikan bahwa sebagai umat Islam yang benar-benar patuh dan tunduk kepada perintah-perintah agamanya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Penyembelihan hewan kurban yang ditentukan dari jenis kambing, sapi, dan unta, dan persyaratan umur yang mencukupi untuk dikorbankan, fitnah wal ma'iz wal baqar musindah wal badanah khamsusin. Umur anak domba dan kambing kacang serta sapi minimal 2 tahun lebih, untuk kota umur 5 tahun lebih, dan satu kambing wasyad liwahid dilwahid wal baqar wal badanah bisab'at. Satu kambing mencukupi 1 orang, untuk sapi dan unta mencukupi 7 orang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Wala tujzi'u fil udhiyah 4. Ada 4 hewan kurban yang tidak boleh bertanda karena cacat. Yang pertama adalah aurat, buta mata sebelah dan butanya jelas. Yang kedua arjun, hewan yang pincang dan pincangnya jelas. Yang ketiga marilah, hewan yang sakit dan sakitnya jelas. Yang keempat al-ajufah, hewan yang kurus dan kurusnya jelas. Masyaallah muslimin rahimahullah. Umat Islam dalam penyembelihan hewan kurban juga harus mengenal etikanya. Karena kalau tidak itu perbuatan kezaliman. Para panitia harus mendirikan tenda yang berisi 3 ruang. Ruang pertama untuk kumpulnya hewan yang hidup, yang kedua untuk mengeksekusi, dan yang ketiga untuk mutilasi. Dalam penyembelihan, seorang eksekutor harus mengenal bagian mana urat yang dipotong di leher binatang korban. Setidaknya ada 4 urat di leher binatang korban yang harus kita tapas, kita putus agar cepat matinya. Perkara dengan qat'ul hukum wa qat'ul barik wa qat'ul wadijah, memutus jalur pernafasan, jalur makanan, dan 2 urat di leher di samping kanan dan kirinya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 2,5% harta kita harus disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Hewan yang kita korbankan membersihkan harta kita. Hewan yang kita korbankan ibarat membenahi harta kita. Yang belum suci menjadi suci, yang suci lebih suci lagi. Manakala harta kita suci, kita akan terhindar dari berbagai fitnah-fitnah dunia ini dan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan al-hikmatu fil udhiyah tunjil sahiban min syarri dunya wa syarril akhirah. Hikmah dibalik beribadah, hikmah dibalik ibadah kurban adalah bahwa kurban menyelamatkan pelakunya dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Di sini jelas bahwa hewan yang kita kurbankan menjadi saksi sarana penolong Allah, dan hewan yang kita korbankan akan menjadi kendaraan besar yang kuat
yang mengangkut pelakunya menyeberang di atas tali siratal mustaqim agar tidak jatuh ke dalam kobaran api neraka jahanam yang menyala-nyala. Masyaallah muslimin rahimahullah, berbahagialah umat Islam yang telah menjemput menghormati hari-hari yang disakralkan buat umat Islam mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Diterima dengan melakukan puasa sunnah pada 2 hari, hari Tarwiyah dan hari Arafah, tepatnya tanggal 8 dan tanggal 9. Dan hari ini pelaksanaan ibadah korban. Begitu besar pahalanya ibadah korban yang dilakukan oleh umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qaraba qurbanan fa bi kulli marratin qadara fi dzatiha wa Allahu dhunubahu wa dhunuba yalihi wa man aqama mu'minan fihi aw tasaddaqa bi sadaqatin ja'ala Allah yawmal qiyamah adilan wa kana izzaruhu asqala min jabali Uhud." Barang siapa berkorban, maka dia tetesan darah yang mengalir di leher korbannya, Allah mengampuni dosa dan dosa-dosa anggota keluarganya. Dan barang siapa memberi makan orang mukmin pada hari itu, hari ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau bersedekah dengan sekadarnya, maka dia dijadikan aman mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti, dan adalah timbangan amal baiknya akan lebih bobot daripada Jabal Uhud. Masyaallah muslimin rahimahullah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkorban benar-benar korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang menghormati dengan puasa sunnah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah yang singkat ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina warhamna khairul rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمد الشاكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأول والآخر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خيرة المختارين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله إنه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أنزل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يتقي فأولئك هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك ورسلك أهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Amen.